Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, meningkatnya pemudik di hari keempat jelang Lebaran Idul Fitri 2024 membuat res area tol Cipali kilometer 166 dipadati pemudik hingga menimbulkan kemacetan. Petugas kepolisian langsung melakukan buka tutup di pintu masuk res area 166. Petugas memberlakukan buka tutup res area kilometer 166 di Majalengka, Jawa Barat karena membludaknya pemudik yang akan masuk res area tersebut. Kasat Lantas Polres Majalengka, AKP Muhammad Ali mengatakan, sistem buka tutup res area untuk mengurangi kepadatan atau mengurai kepadatan. Diperkirakan jumlah kendaraan pemudik di kilometer 166 mengalami peningkatan lebih dari 40% dibandingkan hari sebelumnya. Pemudik yang tidak bisa masuk ke res area banyak yang terpaksa harus berhenti di bahu jalan. Dan arus lalu lintas di ruas tol Cipali kilometer 88 Subang, Jawa Barat padat merayap. Kepadatan lalu lintas ini disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat signifikan dan banyaknya pemudik yang terpaksa harus berhenti di bahu jalan. Kepadatan lalu lintas di tol Cipali diperburuk banyaknya pengemudi yang berhenti di bahu jalan hingga membahayakan keselamatan. Bahu jalan bukan untuk parkir. Karena itu polisi melakukan pengusiran terhadap kendaraan yang berhenti di bahu jalan sekalipun dengan alasan kelelahan. Para pemudik berhenti di bahu jalan karena res area tidak bisa menampung seluruh pemudik. Lalu bagaimana pengaturan res area jalur mudik? Kita akan membahasnya langsung bersama anggota Badan Pengatur Jalan Tol Sony Sulaksono Wibowo. Pak Sony, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Pak Sony, ini jumlah pemudik masih meningkat signifikan, Pak Sony. Jadi pengaturannya seperti apa supaya para pemudik ini bisa tetap aman dan nyaman pada saat berada di res area? Ya, terkait dengan masalah rest area ini memang kalau kita lihat dalam kondisi mudik tahun lalu pun ya, jumlah pemudik itu memang sangat tinggi ya, dan juga dari rest area yang ada juga memang tidak mencukupi dengan kondisi yang sangat extraordinary seperti ini ya. Nah, tahun ini pun ya diperkirakan walaupun kita sudah nambah beberapa rest area ya di tol kita, ya, tapi juga masih kurang ya dengan peningkatan jumlah pemudik, dibandingkan tahun lalu hampir 50%. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa lebih selektif ya dalam melakukan perjalanannya. Kalau memang rest area itu penuh, ya memang disarankan sebaiknya keluar ya, cari tempat di luar jalan tol untuk beristirahat atau apa, kemudian setelah itu baru masuk lagi ke dalam rest area. Atau ya jadwal perjalanan mudiknya diatur ya. Memang kalau udah kondisi puncak seperti ini agak sulit ya, kita ingin mendapatkan rest area yang cukup ya, yang bisa didatangi atau bisa dimasuki ya, seperti itu. Dan yang ketiga ya mungkin kepada para pemudik yang ada di rest area juga tolong waktunya agak diatur ya. Artinya, apa, ya memang pembatasan juga kalau dikait dengan masalah keselamatan juga nggak bisa, agak sulit juga, tetapi setidaknya kalau memang tidak terlalu prioritas ya mungkin tidak perlu masuk rest area atau disegerakan berada di rest area, seperti itu. Baik, Pak Sony, kalau waktunya Mhm. dibatasi itu idealnya sekitar berapa lama supaya pergantian antar pemudik yang ingin masuk ke rest area ini bisa berjalan dengan lancar? Pembatasan waktu di rest area pada dasarnya kita hanya menghimbau ya, karena kalau kita bicara masalah kelelahan ya itu kan sangat relatif ya, kelelahannya itu ya. Apakah bisa kelelahan ter-recovery dalam waktu 30 menit, apa 1 jam, itu yang memang kita, belum bisa tiap orang berbeda-beda ya, seperti itu. Ya, apalagi kebutuhannya bermacam-macam, kalau satu keluarga isinya ada anak kecil, ada ibu hamil, ya, ada orang tua, itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama di rest area, ya seperti itu. Ya memang, sifatnya kita, membatasi waktu itu artinya jangan berlama-lama lah. Kalau memang bisa
makan ya, setelah itu beres ya sudahlah ya, kalau memang istirahatnya dirasa cukup ya disegerakanlah untuk segera meninggalkan rest area, biar gantian lah intinya seperti itu. Oke. Apakah ini dikomunikasikan terus-menerus pada saat berada di rest area, Mbak Sony? Kita selalu menghimbau ya pada masyarakat ya untuk bisa, memaksimalkan, mengefektifkan waktu di rest area. Dan juga kita memberikan, informasi kepada masyarakat, pengguna jalan tol tentang kondisi rest area di depannya ya. Jadi kita, memasang namanya VMS ya, Variable Message Sign ya, yang memberikan informasi kepada, eee eee, pemudik ya, kendaraan bahwa rest area di depan, rest area kilometer sekian itu kondisinya penuh ya, atau kondisinya masih, cukup ya, seperti itu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi ya, apakah dia akan terus menuju rest area yang dituju atau mencari rest area berikutnya, atau mungkin keluar ya, untuk istirahat, ya seperti itu. Itu memantaunya dari mana, Pak? Bisa dipantau dari mana? Di ada petugas di rest area situ ya, yang petugas-petugas di rest area itu melakukan counting ya, dari di situ dilaporkan ya pada, posko, yang ada, kemudian dari posko itu kita menginformasikan. Jadi setidaknya pengemudi bisa melihat 3 rest area ke depan ya, kondisinya seperti apa, sehingga dia bisa melakukan antisipasi ya, apakah dia akan masuk atau tidak ya, atau akan keluar seperti itu ya. Jadi, Dan ada informasi itu petugas bisa yang diakses memantau kondisi pemudik rest melalui area. apa, Pak? Ada VMS ya, yang informasi yang ada di atas jalan, di gate, kemudian juga kita menginformasikan melalui, media sosial, dan juga kita bisa ada aplikasi yang namanya Tol Kita ya, itu bisa kita akses juga di situ ya, dan kemudian ya masyarakat juga bisa langsung mengakses karena di sepanjang jalan tol itu ada CCTV yang bisa diakses oleh para pemudik. Jadi kan bisa melihat juga pemantauan, kondisi rest area. Ya, jadi kita selalu memberikan informasi ya terkini terhadap para pemudik ya, makanya sangat diharapkan para pemudik selalu memantau informasi-informasi itu, baik melalui radio, melalui VMS ya, yang ada di jalan atau melalui media sosial, ya seperti itu. Jadi bisa dipantau langsung melalui media sosial secara real time ya. Pak Sony, kemudian kalau Ya. kondisi seperti ini kan memang tidak terhindarkan jumlah penumpang meningkat secara signifikan. Pada saat pemudik tiba di rest area dan ternyata penuh, bahkan untuk masuk ke dalam saja tidak bisa. Namun kasusnya mereka sudah sangat kelelahan sehingga akan menimbulkan bahaya jika tetap memaksa untuk dilanjutkan. Atau kasus lain sudah tidak Hmm. tahan misalnya ingin menuju ke kamar mandi. Apakah ada diskresi atau diperbolehkan untuk sementara memarkir di bahu jalan, kemudian nanti melanjutkan perjalanan setelah menyelesaikan kebutuhan tersebut? Sebaiknya tidak, ya. Jadi kita tidak menyarankan ya kalau kebelet atau apa ya, itu, boleh memarkirkan di, bahu jalan, kan ini sangat berbahaya, ya. Jadi kita meminta juga para pemudik juga untuk prepare ya, mempersiapkan gitu. Misalnya ya, para pemudik belum ada rasa kebelet gitu ya, dan kemudian ada rest area terdekat, ya nggak apa-apa kita masuk dulu ke situ dan memang memungkinkan misalnya masuk ke situ, buang air kecil atau apa, walaupun belum rasa itu. Karena kalau kita nunggu ada rasa ingin buang air kecil, saya kira justru mungkin akan merepotkan, ya seperti Hmm. itu. Nah ini yang saya minta harus bisa mengukur ya, ya kira-kira gitu ya. Ada istilahnya kalau nggak pengen kencing ya jangan kadang-kadang kita rasa rasa pengen ke belakang buang air kecil itu kan sebenarnya bisa kita dorong ya, tidak harus menunggu rasa pengen, buang air kecil. Ya, dan memang kalau di rest area itu sendiri juga kita sudah meningkatkan fasilitas toiletnya, ya. Jadi kita juga sudah menyiapkan beberapa tempat yang toilet portable ya, untuk tambahan-tambahan orang yang memang akan, eee, ke belakang seperti itu, ya. Itu juga Oke. kita tambah ya, toilet-toilet seperti itu. Oke, jadi apakah ada rest area tambahan, Pak? Karena kalau kita melewati beberapa ruas tol itu kan ada seperti lahan kosong yang sepertinya disiapkan untuk darurat ya mungkin pada saat arus mudik seperti ini. Dan jumlahnya ada sekitar berapa yang disiapkan oleh pengelola, Pak? Eee, Istilahnya kita menyiapkan kantung parkir, ya. Ada sekitar 3 atau 4 kantung parkir ya di sepanjang, ruas jalan tol ini yang memang disiapkan untuk kondisi, seperti arus mudik seperti ini, ya. Di titik-titik kantung parkir ini kita beri fasilitas tambahan ya, selain lahan parkir juga diberikan toilet portable,
ya sehingga masyarakat ya bisa kalau untuk ke belakang itu bisa masuk ke kantong parkir tersebut terus kemudian bisa ke toilet ya seperti itu. Ada beberapa titik di sepanjang jalan Jawa ya seperti itu. Baik, Pak Sony, kalau untuk tol Bocimi bagaimana sejauh ini progresnya ya? Apakah kemungkinan bisa akan digunakan untuk pemudik atau difokuskan untuk perbaikan saja? Bocimi kondisi saat ini lagi ada, tetap kita lakukan perbaikan, kerusakannya sudah kita identifikasi penyebabnya, dan kemudian kita lagi melakukan perkuatan agar longsornya yang longsor itu kan di jalur A ya, yang jalur dari Jakarta, ya, itu lagi kita lakukan perkuatan agar longsornya tidak menyebar. Dan juga kita sedang lakukan perkuatan ya untuk, agar jalur B, ya jalur yang sebelahnya juga tidak terdampak ya, seperti itu. Nah, harapannya ya perkuatan di jalur B ini bisa selesai ya dalam waktu beberapa hari ke depan sehingga nanti bisa tetap digunakan ya oleh, masyarakat. Ya, tapi memang masih masih menunggu kepastian lah, mungkin hari Senin ya, besok ya, atau Selasa ya kita lihat kondisinya ya perkuatan tersebut apakah dimungkinkan atau tidak ya untuk dilalui oleh kendaraan. Kalaupun bisa dilakukan oleh, kendaraan ya kita usahakan hanya kendaraan-kendaraan kecil ya, kendaraan-kendaraan besar seperti bus apalagi truk itu mungkin kita larang dulu untuk melewati, jalur B yang, longsor tersebut yang kita perkuat itu ya. Baik, terima kasih Pak Sony Sulaksono Wibowo dari Badan Pengelola Jalan Tol sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau situasi di Pelabuhan Merak, Banten karena saat ini ada kunjungan dari Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan memantau langsung kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten pada hari kedua puncak arus mudik Lebaran ini. Seperti diketahui, Pelabuhan Merak, Banten ini cukup menjadi pusat dari perhatian pemerintah pusat karena terjadi kepadatan penduduk setiap tahunnya dan apalagi tahun ini jumlah pemudik mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga dari pantauan teman-teman kami di lapangan kepadatan kendaraan terpantau mencapai kepanjangan beberapa kilometer untuk menunggu sampai bisa menyeberang dengan kapal feri yang sudah disiagakan. Kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan juga kami melihat saat ini ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir di lokasi untuk memberikan pernyataan pers beserta jajarannya untuk memastikan kelancaran dan memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Baik, itu tadi rapat internal yang dilaksanakan oleh para pejabat yang terkait. Nanti kami akan hadirkan kepada Anda update terkini hasil dari rapat internal tersebut. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. TV Extend sekarang.